yang akan membahas tentang topik yang sangat relevan, yaitu pembahasan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nila, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru di kelas ini. Rangkaian acara kita pada hari ini terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Nila selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Langsung saja di Bapak Ibu. Sebelum saya memulai acara pada siang hari ini, kita dari dulu siap ya. Pak Haji coba bawa sebentar ya. Cinta semangat. Telah saya dapatkan selama saya menjadi guru penggerak dari modul 1.1 hingga ke modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, lanjut, kita kenalan dulu sebelum ke materi selanjutnya nih Bapak Ibu. Di sini ada fasil saya yang sangat luar biasa hebat, yaitu Bapak Sundoyo. Kemudian ada PP saya, pengajar praktik saya yang sangat pandai, yaitu Bapak Eko Budi Susanto, dan ini saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan hanya dasarnya saja, tapi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu sebagai guru itu menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Menuntun dan menuntut itu beda, nggih? Kalau menuntut itu apa, nggih, Bu? Menuntun. Kayak kita mau menggandeng anak kita ya, misalkan anak kita mau pergi ke pergi jajan, kita mengarahkan yang betul ya, mengarahkan. Apalagi beda dengan menuntut. Kalau menuntut kan, ayo, kamu harus jadi anak yang pintar. Nah, di tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tidak. Kita itu menuntun anak-anak agar misalkan anak itu minat dan bakatnya di kesehatan ataupun olahraga, ya kita tuntun. Nah, itu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya itu budaya positif. Budaya positif di sekolah kita ini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Masih. Kayaknya kita nyanyi saja. Ya. Jadi ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi kita itu di sini harus menerapkan budaya positif agar mencapai menjadi
dan bertakwa, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Nah ini, lanjut. Nah di sini ada konsep agar sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Ada 7 konsep Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Restitusi posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi kita tidak hanya menerapkan si anak ini menjadi anak yang disiplin, tetapi kita juga harus mempunyai kontrol guru. Nah, di sini ada sebuah permainan. Nah, coba sekarang Anda perhatikan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di genggaman Anda ini bayangkan sesuatu yang paling berharga. Nah tugas B, rekan Anda ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, baik itu dengan menghardik, menggoda, ataupun membujuk dengan uang. Ayo dibuka tangannya, kita baik duit. Apa yang Anda lakukan dengan barang yang paling berharga di sini? Di sini ada posisi kontrol. Pertahankan di Bapak Ibu. Nah, betul. Jadi walaupun ada rekan kita yang memarahi, mengintimidasi, menggoda, mengkritik dan sebagainya, kita itu sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol di mana kalau kita anggap itu benar, ya kita pertahankan. Kalau kita, misalkan saya menjadi guru penggerak, ayo Bapak Ibu kita bergerak ini. Ini kontrol namanya. Ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan paradigma belajar. Nah, dari ini teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glaser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya ada disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Nah, coba bisa dibacakan Bu di atas. Boleh? Di atas. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya. Ya. Nah, yang pertama itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Yang selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun
tergagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Karena ini hukuman ya, bersifat hukumannya. Karena kita itu sebagai pendidik tidak menghukum konsekuensi. Mungkin dengan kurangnya si IPA menguasai matematika, kalaupun IPA melakukan kesalahan ini, bisalah IPA nanti kamu membuat catatan lagi atau belajar lagi. Tidak harus berdiri di depan kelas dan menjadi bahan tertawaan. Itu tindakan Pak Seno itu salah ya. Yang nomor dua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Karena ya tadi dihukum di depan sambil memegang hidup dan menjadi bahan bulian atau catatan, ini hukuman. Padahal ada konsekuensi yang lebih bermanfaat lagi kalau IPA mengerjakan apa yang diulangi lagi ataupun jadi PR itu mungkin lebih baik. Nah, sekarang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini kita sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti di sini kita akan belajar restitusi yang kemarin saya buat television. Itu namanya segitiga restitusi. Ini next saja. Nanti ada. Nah, yang keempat ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia, apalagi kita sebagai guru, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Misalnya begini, saya berangkat pagi-pagi, nah, pengen ben aja dihukum ataupun di kepala sekolah dianggap orang ya rajin itu masih motivasi eksternal karena takut dengan hukuman ataupun dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, tak pengen makasih, pengen apa, pengen dari bintang di kepala sekolah, pengen menjadi guru prestasi, apa yang ini juga termasuk motivasi eksternal. Tetapi kalau tujuan disiplin positif, motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berarti motivasi yang ada dalam diri kita. Berarti ya saya pengen on time berangkat pagi ataupun, tapi kan tujuannya menjadi pengen lebih baik lagi, ya menjadi guru yang berintegritas. Nah, ini motivasi internal. Beda ya dengan pengen nanya makasih oleh ini oleh itu. Ini motivasi eksternal. Berarti kita mengharapkan dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Lanjut. Ini ada beberapa. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini pernyataan Bapak Ibu. Terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman termasuknya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena terlambat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tadi maaf, berarti ini maksudnya hukuman ya. Berarti ini sini. Ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis berarti karena sudah melakukan kesalahan membuat coret, konsekuensinya membersihkan. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Push up ya. Ini lebih ke hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret ini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman.
tapi satu hukuman juga. Jadi kita itu tidak boleh menghukum, tapi berkonsekuensi apa yang anak sudah diperlakukan salah ya masih ada dengan cara lain kecuali dengan hukuman begitu. Nah, yang kelima ada restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, pertanyaannya, selama kita menjadi guru, kita ini berada di mana Bapak Ibu? Selama kita menjadi guru, sepertinya kita masih bertahan di sini. Gen, orang sana PNS sok terlele itu menghukum dan membuat merasa bersalah. Pasti kan? Lah, kota orang yang mau guru itu masih kepala sekolah, itu kita masih seperti itu. Harusnya guru yang benar itu sebagai pemantau dan manajer. Tapi yang kita tanamkan itu nih masih menghukum dan membuat merasa bersalah. Ya Bapak Ibu. Lanjut. Ada posisi kontrol guru ini pernyataannya. Nah ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pernyataan dari pembuat orang merasa bersalah. Ya kan? Misalkan ada anaknya kelas pakilan misalkan. Lah guru tak kecewa lah kalau kok. Nah ini guru yang membuat merasa bersalah. Dan begitu. Pernyataan selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia menghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini lebih ke teman. Kadang-kadang kita bisa merangkul si murid. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Kalau ini pemantau. Biasanya dulu kita ada Pak Bin ya. Pak Bin itu lebih ke pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Ini harusnya kita tanamkan. Kalau si anak murid itu berbuat salah, yang tanyakan harus ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga penghukum. Coba cek habis ya. Bukan lagi. Lanjut. Nah, yang ke-6 yang tadi selesai. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam tadi intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Seperti yang saya buat kemarin di kelas 5, saya membuat keyakinan di kelas 5. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu apa Bapak Ibu? Dibikin bersama-sama. Iya, kalau keyakinan itu kan dibikin bersama antara guru dan murid untuk murid. Kalau peraturan lebih ke kita yang membuat ya, harus dipatuhi itu. Kemarin saya buat, nanti saya tunjukkan beberapa videonya. Lanjut. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk pernyataan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kata-katanya lebih abstrak, lebih simpel, lebih sedikit. Tadi tanggung jawab itu keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Ini pernyataan peraturan. Kalau keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan. Kalau keyakinannya kesehatan. Anak-anak yang memakai narkoba biasanya ada keyakinannya. Biar kita tidak memakai narkoba atau narkotika yang lain, kita harus bagaimana? Biasanya menanyakan dulu, membuat keyakinan yang lebih simpel, abstrak, kesehatan. Gunakan masker, kita lebih ke kesehatan, keselamatan. Ini perbedaannya. Peraturan, contoh pernyataannya dan ini keyakinan. Bedanya Bapak Ibu lebih ke ada nilai-nilai kebajikannya. Tidak langsung dilarang, kita lebih ke keselamatan, menghormati. Melakukan kekerasan orang lain kan kayak
Jadi kan peraturannya tahu menolong, saling menghargai, gotong royong gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, harusnya ini ada dokumentasinya, tapi nggak saya putar ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Kemarin saya juga sudah membuat videonya dengan anak kelas 5, Kalista dan Siti. Jadi proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru itu dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ini segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Pernyataannya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita memanggil, kalau ada siswa kita yang bertengkar, dipanggillah ke kantor, ditanyakan. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Tanyakan dulu, kamu tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Si anak kan pasti menjawab, belum Bu, tidak Bu. Dengar-dengar Bu Guru tadi kamu bertengkar dengan si A, si B. Iya Bu. Nah ini kamu tentu punya alasan mengapa. Iya kan, kalau anak bertengkar pasti ada alasannya ya Bapak Ibu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang harus kita sepakati. Tadi nilai yang keyakinan kelas yang kita buat di kelas, kita tunjukkan di sini bahwa misalkan menghormati orang lain, berarti itu bertengkar sudah melanggar keyakinan kelas kan? Karena tidak menghargai sih bertengkar, ditanyakan. Dari tadi yang kamu lakukan dengan teman kamu bertengkar, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Pasti jangan jawab iya Bu. Ya kan? Nah, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai guru tuh, kamu ya jangan begitu lagi, tidak begitu. Nah, paling enak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi konsekuensinya apa? Misalkan itu si anak mengeluarkan sendiri, tidak, kok besok minta maaf ya? Tidak bisa tidak. Pasti si anak, ya sudah Bu, saya besok minta maaf. Ya kan? Tanpa kita menyuruh, tanpa kita memaksa, si anak ini pasti ngomong, besok saya minta maaf Bu, besok saya tidak mau lagi. Nah begitu. Ini konsep dari segitiga restitusi. Ini sudah tadi. Harusnya ini ada video penerapannya, tapi tidak saja. Selesai. Terima kasih. Ini Bapak Ibu. Ini pemaparan materi dari saya sedikit tentang pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi panjenengan dan saya, dan mudah-mudahan kita selama menjadi guru yang terbaik, ya Bapak Ibu, menjadi guru yang menuntun bukan yang menuntut gitu. Sebelum kita tutup di sini, saya minta lagi untuk tepuk semangat. Terima kasih disampaikan. Bagus sekali nih Bapak Ibu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Nila. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin. Bagaimana Bu Nila? Sudahkah acara bisa kita tutup? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah disampaikan materi yang sangat bagus dari Bu Nila tentang diseminasi disiplin positif, yang mana kita sebagai seorang guru tidak boleh menghukum tapi harus memberikan konsekuensi. Kemudian yang terakhir itu tentang segitiga restitusi, tadi juga kita diberikan materi bagaimana itu, apa itu konsekuensi, bagaimana contoh itu hukuman. Sangat bagus, sangat baik, dan akan sangat bermanfaat untuk kita semua, yang mana selama ini kita sebagai seorang guru
adalah seorang penghukum ya Bu, bukan seorang manajer. Betul sekali. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk SD kita tercinta, SD Negeri Cibubur 04. Akhir kata, saya selaku moderator menutup pertemuan kita pada siang hari ini yang sudah sangat siang ya Bu. Kita tinggal tersisa beberapa kurun di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang positif. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Kali ini Bu Guru akan membuat keyakinan kelas bersama di kelas berapa ini? 5. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu rada-rada mirip dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu dibuat oleh guru, tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama ya, antara guru dan kalian sendiri. Nanti untuk kalian itu yang dimaksud keyakinan kelas ya. Sebelum mulai, Bu Guru mau tanya, kalian itu memimpikan kelas yang bagaimana sih untuk kelas 5 ini? Atau kelas yang nyaman, atau kelas yang indah, kelas yang selalu bersih, ataupun kelas yang apa ya? Coba di benak kalian itu memimpikan kelas kalian bagaimana? Baik, apalagi? Bersih. Jujur. Nah, jujur. Terus apa lagi? Rapi. Nah, semua mimpi-mimpi kalian tulis Bu Guru, kasih stick note ini ya. Ada yang bisa membantu Bu Guru? Ya, dia bantu. Kasih temannya satu-satu ya. Satu-satu saja. Belakang. Ingat, yang nempelnya itu di bagian belakang ya, untuk ditempelkan ya. Yang nempelnya. Bu Guru ketolong? Kurang siji. Sudah semua? Sudah? Nah, sudah pegang kertasnya semua? Kalian ingat, yang nempel itu bagian belakang ya. Coba dipegang. Kalian tuangkan apa yang kalian impikan untuk di dalam kelas ini. Cuma satu saja ya. Pengen kelas yang bersih, aman, nyaman, atau bagaimana, terserah kalian. Ditulis ya, berikutnya. Sudah semua ya? Perhatikan, ini adalah impian-impian kalian yang kalian tulis di sini. Ya, Bu Guru bacakan ya. Ada, aku ingin kelas ini baik. Kita satukan dulu. Ingin kelas baik ya. Kemudian bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Indah dan bersih rapi. Sini. Aman, baik, termasuk sini
yang baik. Bersih selalu, bersih dan rapi. Bersih, bersih. Saya ingin kelas yang indah. Kita bersih dan rapi. Bersih, bersih. Saya ingin kelas yang nyaman. Tidak membuli, oke, tidak membuli. Saya ingin kelas jadi indah. Kita masuk sini. Saya ingin kelas jadi bersih. Ramah, sopan, itu. Kebanyakan ini nyaman, nyaman, ya. Berarti kita simpulkan kelas yang Nyaman. kelas yang Nyaman. kemudian yang kedua bersih. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, saling tolong menolong sesama. Tolong menolong ya. Tolong menolong. Keamanan itu keamanan. Yang keempat ada tidak membuli. Berarti kata-kata yang pas tidak membuli itu apa? Stop, stop bully, stop bully. Oke, baik. Stop, stop bully. Yang terakhir, kelas yang nyaman, bersih, kedua, ramah, sopan dan disiplin. Berarti termasuk saling menghargai ya, saling menghargai dan saling menghormati, saling menghargai. Baik, ini sudah terbentuk keyakinan kelas kita di kelas 5. Coba ada yang maju, ada yang mau bacakan? Ya, Istia. Dibacakan Mbak Sri. Yang pertama, Kelas yang nyaman. kelas yang nyaman. Sepakat ya? Ya. Yang pertama, kelas 5 harusnya Nyaman. kelas yang nyaman. Yang kedua, Menjaga menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Tiketnya sama, kelas 5 harusnya Nyaman. kelas yang nyaman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Tiketnya harus dikerjakan sesuai jadwalnya masing-masing ya. Menjaga hak kelas harus selalu bersih. Untuk yang ketiga, tolong menolong. Sepakat? Kalau temennya ada yang butuh bantuan ataupun lupa membawa pensil ataupun yang lain, boleh dipinjamkan. Sepakat? Yang terakhir yang keempat, stop bully. Ya, oke. Stop bully, tidak ada pembulian di sini ya. Sudah masuk dalam keyakinan kelas. Yang terakhir, saling menghargai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas ini, Bu Guru minta kalian menjaga perilaku ataupun buat kalian. Kalau ada yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut, kalian pengen apa? Tidak ada hukuman. Adanya konsekuensi ya. Kalau yang bisa membuang sampah, konsekuensinya apa? Menyapu ataupun membuang sampah pada tempatnya, ya, ke belakang. Paham ya? Kalau ada yang membuli, konsekuensinya Minta maaf. apa? Minta maaf. Minta maaf sama temennya. Sepakat? Bisa dipraktekkan besok? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Keyakinan kelas kita sudah dibuat. Mulai besok kita mempraktekannya dengan baik. Bu Guru untuk hari ini ya. Ya. Coba ada yang mau memberi doa? Iya, tidak usah doa itu ya. Langsung doa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Mudah-mudahan kelas ini menjadi kelas yang aman, nyaman dan bersih seperti apa yang kita harapkan ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi, biasa dipanggil dengan Pak Hadi, guru kelas 2B dari SD Negeri Cilipur 4. Saya rekan sejawatnya Bu Nila selaku CGP angkatan 11. Materi yang disampaikan Bu Nila sangat bagus sekali, sangat menginspirasi saya untuk kedepannya untuk menerapkan di sekolah SD kami. Terima kasih Bu Nila, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falihatul Ibriza, rekan sejawat dari Bu Nila, calon guru penggerak angkatan 11. Materi yang disampaikan Bu Nila tadi sangat bermanfaat dan luar biasa bagus. Semoga kedepannya saya dapat mengimplementasikan apa yang tadi Bu Nila jelaskan di dalam pembelajaran di kelas saya. Sukses terus Bu Nila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.